Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ardia Rati Hapsari dari Eksternal Forkompasi Jawa Timur. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul yang telah berkenan mengikuti kegiatan dari Forkompasi Jatim. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Salam sehat untuk semuanya. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya jaring kerabat ini merupakan program kerja dari Forkompasi Jatim yang dimana harapannya di situ kita lebih mengenal lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang pastinya memberikan informasi bagi mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial. Nah, sehingga di sini kami berkesempatan pada pagi ini untuk mengenal lebih jauh terkait dengan IPSP itu bagaimana sih korelasinya dengan kesejahteraan sosial ataupun dengan pekerja sosial itu bagaimana begitu. Dengan pemateri kita yang kali ini yaitu Bu Nurul Eka Hidayati MSI. Beliau ini merupakan pengurus dari IPSPI dengan banyak sekali ya pengalamannya, yaitu salah satunya yang terbaru mungkin yaitu sebagai present pada a member of the expert team of the Directorate of Empowerment of Individual Family Groups and Communities, Director General of Social Empowerment Ministry of Social Affairs. Nah, dan Ibu Nurul Eka Hidayati ini juga banyak sekali ya terkait dengan pendidikan beliau, yaitu sekarang pada tahun kemarin yaitu 2020 di Doctoral Student Program Major Social Welfare di University of Indonesia dengan disertasinya berjudul The Long Term Impact of Childhood Trauma on Adult Life, Case Study of Adult Survivor of Child Sexual Abuse. Dan juga masih banyak lainnya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Bu. Juga ya, mungkin itu saja. Apabila mungkin teman-teman ingin mengenal Ibu Nurul lebih jauh, bisa menghubungi beliau melalui web dari IPSPI begitu, Bu, dan sosial media lainnya dari IPSPI. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita langsung saja Bu Nurul terkait dengan sebenarnya apa sih IPSPI itu, bagaimana korelasinya dengan IPSPI, begitu Ibu Nurul. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi buat semuanya. Jadi pagi ini saya berkesempatan untuk memaparkan ya, jadi menjelaskan tentang apa sih itu Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia gitu ya. Buat lebih jelasnya saya share screen dulu ya. Baik, nah, sudah terlihat ya? Sudah Bu, sangat jelas. Oke, baik. Saya akan mulai ya gitu. Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia, dan apa sih yang sebenarnya kita sebagai pekerja sosial dan mahasiswa nih sebagai calon-calon pekerja sosial perlu ketahui tentang IPSPI ini. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, kenapa sih harus ada asosiasi profesi gitu ya? Ya sebenarnya ini secara pemahaman umum gitu ya, bahwa keberadaan asosiasi profesional merupakan salah satu indikasi gitu ya, salah satu indikasi status dari profesional pekerjaan sosial gitu. Tujuannya itu untuk mempromosikan dan untuk melindungi pengetahuan khusus dari disiplin pekerjaan sosial gitu ya. Jadi yang dilindungi bukan cuma peksosnya tapi juga disiplinnya, tapi juga pengetahuannya gitu ya. Dan kita mempromosikan semua itu gitu ya. Kemudian memperjuangkan hak-hak kaum. Nah, ini salah ya, salah ketik ya. Kaum yang termarginalkan gitu ya. Saya pikir ini hal yang sangat kita pahami sebagai mahasiswa, karena kita di kelas-kelas pasti selalu dikenalkan tentang minoritas,
disabilitas, yang masyarakat yang termarginalkan gitu ya, kelompok-kelompok rentan gitu, itu kita sangat sangat familiar ya dengan itu semua. Dan asosiasi profesi ini mewakili identitas dari profesinya gitu ya. Ini terkait nih dengan status dan kondisi industri. Artinya seperti ini teman-teman, bahwa kalau kita melihat profesi mau apa sih? Orang banyak ya bilang gitu ya, dokter gitu, perawat, atau juga saya penyiar radio, saya profesinya sebagai misalnya guru, saya profesinya sebagai karyawan di swasta, saya bikin iklan, saya bikin apa dan segala macam, itu semua profesi. Nah, itu kan di industri itu ada banyak sebutan-sebutan tentang istilah-istilah dalam pekerjaan. Saya animasi, saya sutradara, gitu ya, saya direktur, saya akuntan dan segala macamnya gitu ya. Nah, asosiasi profesi ini dalam konteks ini itu membedakan mana yang disebut dengan asosiasi profesi yang khusus, misalnya gitu ya, dokter, perawat, bidan, psikolog, pekerja sosial, dan segala macamnya itu satu profesi sendiri yang membedakannya gitu ya, dengan profesi lainnya, misalnya penyiar radio, seperti itu kan gitu. Nah, itu semua tuh menjadi sesuatu yang penting buat identitas dari sebuah profesi. Nah, khas lainnya adalah tugas khusus ya, yaitu mengembangkan dan memantau standar praktek dari pekerjaan sosial. Jadi nanti kita pelajari lagi ya. Ini juga terkait dengan Undang-Undang Pekerja Sosial yang sudah kita miliki saat ini. Kemudian juga mengembangkan dan memantau kode etik profesi pekerjaan sosial. Kita memperjuangkan hak dan kewajiban jadi dari pekerja sosialnya juga. Jadi kita punya kewajiban untuk mengenalkan, memberi pemahaman kepada para pekerja sosial apa sih kewajibanmu. Tapi kita juga memperjuangkan apa yang menjadi hak dari pekerja sosial. Dan yang utama adalah mengelola keanggotaan gitu ya. Sama seperti organisasi profesi lain, kalau teman-teman pasti sudah tahu ya, dokter punya asosiasi profesi sendiri, Ikatan Dokter Indonesia ya. Himpunan Psikolog Indonesia itu ya, ada Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan segala macamnya seperti itu. Semua itu punya anggota dan tugas asosiasi profesi adalah mengelola keanggotaannya. Oke, nah kita mundur dulu ya. Ini penting gitu buat teman-teman tahu sejarahnya IPSPI. Ya, Ya. Ini tuh adalah sebuah perjalanan panjang loh teman-teman. Jadi ini bukan ujuk-ujuk bikinannya orang Indonesia atau bikinan kita sendiri gitu sebenarnya gitu. Di luar negeri sana orang sudah mengenal asosiasi profesi jauh lebih dulu dari kita. Di Indonesia mungkin kita agak sedikit ketinggalan, walaupun sebenarnya profesi pekerjaan sosial itu masuk di Indonesia sejak setelah kemerdekaan gitu ya. Nah, terbentuknya IPSPI itu adalah perjuangan dari Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia yang sudah jauh lebih dulu, 10 tahun sebelumnya sudah terbentuk, itu tahun 1988. Jadi ini IPPSI saat itu, kalau sekarang namanya adalah Aspeksi ya. Jadi ini asosiasi dari pendidikan-pendidikan, sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program studi atau jurusan kesejahteraan sosial di Indonesia. Itu ada banyak perkembangan-perkembangan yang mereka yang IPPSI lihat, alami gitu, didiskusikan gitu ya. Akhirnya IPSPI terbentuk. Salah satunya juga adalah pemisahan tegas dari HIPSI waktu itu. Himpunan ya, himpunan pekerja sosial Indonesia saat itu masih kurang tegas gitu ya, pembatasan antara pekerja sosial yang background-nya pendidikan yang berbasis profesi dengan pekerja sosial yang berbasis sukarela. Akhirnya ya setelah perjuangan panjang pada tanggal 19 Agustus tahun 98 gitu ya, dideklarasikanlah di Jakarta gitu ya, setelah berapa hari gitu seminar, konferensi segala macam, akhirnya tanggal 19 Agustus dideklarasikan.
ditandatangani oleh 171 peserta saat itu. Jadi teman-teman mesti paham ya, ini juga perjuangan panjang gitu ya. Mungkin saya kok baru dengar IPSPI ya, mungkin kita semua belum terpapar informasi ya seperti ini, padahal sejarahnya udah panjang. Di belakang presentasi ini ada referensi buku atau sumber yang teman-teman bisa searching gitu ya untuk memahami ini gitu. Nah, pada saat deklarasi itu sudah dibentuk, sudah disebutkan tentang statuta dari organisasinya. Setelah deklarasi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saat itu juga kita sudah mengembangkan kode etik, ada program kerja, pernyataan sikap ya, berdasarkan situasi dan kondisi Indonesia saat itu gitu. Juga struktur organisasinya. Namun status legalnya benar-benar itu melalui perjuangan yang panjang ya saat itu teman-teman. Jadi kita harus melihat konteksnya saat itu ya, nggak saat ini gitu ya. Saat itu kan situasi kondisi politik, peraturan, kebijakan dan segala macam situasinya tuh sangat berbeda gitu. Baru pada tahun 2008 kita mendapatkan status legal. Nah, kemarin di 2020 kita memperbarui lagi gitu ya. Ternyata ini tuh nanti sama, semua organisasi profesi yang lain juga harus memperbaharui gitu ya dengan peraturan yang yang baru gitu dari Kemenhukam gitu. Nah, dari peraturan kita kena peraturan yang baru ini, ternyata kita udah nggak bisa menggunakan istilah ikatan gitu ya. Dan kenapa akhirnya jadi independen? Dan semua banyak bertanya, kenapa sih jadinya independen? Apa alasannya? Sebenarnya alasannya simple ya, Mbak ya gitu. Ketika kita melakukan pendaftaran itu kita berhadapan dengan sistem komputer gitu ya, online. Jadi bukan orang. Jadi kita nggak bisa nawar, Mbak gitu. Dan mereka sudah punya batasan yang nggak boleh ini. Itu semua nama kita coba. Kalau nggak karena udah dipakai orang lain gitu ya, atau nama itu udah nggak bisa gitu. Ada 11 nama yang kita ajukan dan itu bolak-balik. Sempat katanya boleh pakai ini, kita ngubungin lewat notaris gitu ya. Ternyata minggu kemudian, Mbak ternyata berubah lagi, nggak bisa ini katanya, kata notaris ya. Jadi untuk menuju ke nama itu sendiri pun ternyata perjuangannya juga nggak gampang. Jadi kita nggak sembarangan gitu, kita mempertimbangkan dan dalam bahasa Indonesia itu dimungkinkan. Nanti organisasi profesi yang lain kalau mau mengurus yang belum diurus gitu ya, ikatan yang lain gitu ya, juga akan berhadapan dengan itu yang sama. Nah, organisasi ini adalah perkumpulan, berbadan hukumnya adalah perkumpulan gitu ya. Bahasa Inggrisnya mulai dari pertama kali dibentuk itu tetap adalah Indonesian Association of Social Worker. Ini hal yang umum dalam kebahasaan ya. Kalau di negara lain kita ya British Association of Social Workers gitu ya, Australian Association of Social Workers kayak gitu, dan kita menyebutnya sebagai Indonesian Association of Social Worker. Dan kita nih ya Mbak, karena IPSP ini nanti akan jadi milik Mbak-Mbak semua gitu, teman-teman semua, mas-mas semua gitu. Kalau pengurus itu kan cuma 3 tahun, habis itu ganti orang, jadi ini dinamis gitu ya. Entah suatu saat teman-teman adalah jadi bagiannya gitu. Nah, kami ini mengusahakan menjadi anggota dari, walaupun dibentuknya dari 1998 ya, tapi kami baru berhasil menjadi anggota dari International Federation of Social Workers di 2011 gitu ya. Jadi ya kita benar-benar menjalani apa yang kita bisa saat itu. Ini kebetulan pas masa kepengurusan saya waktu itu, saya bersama Pak Tata dan teman-teman saat itu. Nah, ini gambaran aja ya bagi teman-teman mungkin biar lebih familiar gitu ya. Saat ini ketua umumnya adalah Pak Widodo Soehartoyo, ada ketua 1 bidang organisasi gitu ya. Pengembangan profesi itu ada Bu Susi, saya bidang kemitraan, kerjasama, publikasi gitu ya, hubungan internasional gitu ya. Jadi masalah eksternal itu dengan saya, masalah internal dengan Ibu Susi, dan ada Michael Sitimorang, dia khusus kepada pengembangan bukan pengembangan, jadi pada pengabdian masyarakat gitu ya. Kita saat ini sedang punya program-program kita punya program-program pengabdian gitu kepada masyarakat gitu.
Dan ada juga secara strukturnya ada, mungkin nanti teman-teman bisa lihat website kita ya. Nah, mungkin saya teruskan dulu ya Mbak ya. Iya Bu, betul, monggo. Ya, nah teman-teman juga mesti pahami bahwa IPSPI ini adalah bagian dari jejaring organisasi internasional gitu ya, bukan cuma Indonesia gitu ya. Dalam strukturnya IPSPI saat ini gitu ya, kita punya 32 Dewan Perwakilan daerah di provinsi gitu ya. Baru 32 dari 34, yang belum itu kita belum punya Kaltara, pokoknya ada 2 ya, Kaltara sama daerah Sulawesi. Papua Barat malah sudah terbentuk gitu ya. Dan kita terus me-encourage teman-teman gitu ya. Problemnya juga bukan cuma terbentuk DPD, tapi bagaimana DPD juga bisa berkontribusi aktif gitu ya, selayaknya sebuah organisasi profesi. Dan kita sudah punya sekitar 3.399 anggota tersertifikasi gitu ya. Jadi sudah certified sesuai dengan peraturan pemerintahan di Indonesia. Nah, Indonesia, PSPI itu bagian dari IFSWAP, gitu ya, di International Federation of Social Worker di Asia Pasifik. Jadi di Asia Pasifik pun kita punya keanggotaan, menjadi bagian dari IFSW. IFSW Asia Pasifik ini itu punya anggotanya 27 negara, termasuk Indonesia gitu. Karena kita berada di wilayah Asia Pasifik, jadi kita bergabung dengan Asia Pasifik. Nah, itu secara regional. Nah, secara internasionalnya, jadi Global International Federation of Social Workers itu punya anggotanya 141 negara dengan kepengurusan 5 region. 5 region ya gitu. Jadi ada Asia Pasifik, Afrika, Eropa, Amerika gitu ya. Semuanya itu ada 5 seperti itu. Jadi kita tidak berdiri sendiri gitu. Nah, pemahaman juga, teman-teman juga mesti paham gitu ya. Kalau yang namanya berorganisasi, kita pasti punya beberapa hal, kewajiban, hal-hal yang perlu kita pahami tentang itu semua gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, mengenalkan sedikit tentang IFSW, itu didirikan pada konferensi pertamanya di Paris tahun 1928 itu dicetuskan gitu ya. Tapi baru didirikan di tahun 32. Bayangkan kita 32 masih ngapain ya di Indonesia gitu. Gitu ya. Ini adalah Badan Global Profesi Pekerjaan Sosial. Ya, teman-teman pasti sudah familiar dari zaman dulu pun yang diperjuangkan soal keadilan sosial, hak asasi manusia gitu ya, social development yang inklusif, yang sustainable gitu ya, mempromosikan praktek terbaik pekerjaan sosial, terlibat dalam kerjasama internasional gitu ya. HFSW juga punya tugas untuk memberikan suara secara global tentang profesi pekerjaan sosial. Jadi bukan cuma soal isu di satu negara saja, tapi bagaimana secara global profesi ini tuh dipromosikan dan diperjuangkan. Ya, saat ini FSW sudah diberikan status konsultatif khusus untuk ECOSOC di PBB dan UNICEF gitu. Kerjasama dengan WHO, UNHCR, Kantor OHCHR gitu ya. Nah, satu yang menarik nih teman-teman ya, IFSW hanya menerima, pengakui satu negara, satu lembaga. Jadi kalau teman-teman misalnya, jadi kalau untuk Indonesia, ya yang diakui, yang diterima hanya IPSPI. Di India juga seperti itu, hanya satu gitu. Terus gimana dong kalau di dalam negara itu ada beberapa organisasi profesi? Ya namanya organisasi profesi, orang punya pendapat gitu ya, beda-beda, dan mungkin saja satu organisasi tidak cukup menampung inspirasi mereka, aspirasi mereka, terus mereka bikin organisasi profesi lain. Ya kita juga tidak bisa melarang gitu ya Mbak ya, karena ini adalah terkait dengan kemerdekaan berkumpul dan berpendapat gitu ya. Tapi kalau mereka mau menjadi anggota FSW, mereka harus menyatakan diri dulu menjadi anggota IPSPI gitu, menyatakan bagian dari IPSPI gitu. Jadi tetap tapi nama yang diakui oleh FSW hanya satu, yaitu IPSPI seperti itu. Nah,
Kita semua tahu, ya. Saya mengutip dari Undang-Undang Pekerja Sosial, gitu ya. Sebenarnya organisasi pekerja sosial kita diakui nggak sih sama pemerintah, gitu ya? Ada badan legal statusnya nggak sih, gitu? Ada pengakuannya nggak sih dari negara? Ada, gitu ya. Perjuangan panjang undang-undang kerja sosial yang komunitas kita perjuangkan sejak 2012 dan baru diketuk oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah di 2019, gitu ya. Di dalamnya itu ada tentang organisasi pekerja sosial, gitu ya. Jadi justru pekerja sosial harus membentuk organisasi pekerja sosial. Tapi di dalam undang-undang nggak boleh disebut IPSPI. Di undang-undang manapun tidak boleh menyebut, misalnya undang-undang kesehatan, menyebut ID nggak boleh. Yang boleh juga organisasi profesi kedokteran gitu, organisasi profesi keperawatan gitu loh. Tapi bukan nama IPSPI-nya gitu, karena itu memang tidak boleh secara hukum seperti itu. Ya, nah ada satu hal nih, ngapain sih pekerja sosial menjadi anggota organisasi profesi? Di sini pekerja sosial wajib menjadi anggota organisasi profesi, organisasi pekerja sosial, gitu ya. Nah, kita udah punya ini dari tahun 98 gitu ya, dengan semua tertatih-tatih gitu ya, kita menjalaninya. Itu justru kalau menurut saya menjadi challenge bagi saya tuh bisa nyumbangnya apa buat organisasi profesi. Bukan bilangnya organisasi profesi ngasih untung apa buat saya? Bukan, justru saya berbalik gitu. Saya bisa nyumbang apa? Saya mulainya udah lama di PSPI sambil nyapu, sambil ngepel gitu ya, sambil ngerjain project gitu. So what gitu ya? Itu bagian dari kontribusi saya gitu. Saya memulai dari bawah sekali gitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat gitu ya, apa sih tugas-tugasnya dari organisasi profesi di dalam undang-undang gitu. Nah, kami gitu ya, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita punya gitu ya, membentuk sendiri, mengembangkan sendiri visi misi kita gitu ya. Ini ada visinya, mengembangkan menjadi organisasi yang berkembang keilmuannya, teknologinya gitu ya, keberfungsian masyarakatnya gitu, dan dapat pengakuan secara nasional gitu ya, maupun internasional gitu. Nah, misinya ini teman-teman bisa baca sendiri ya gitu ya. Kita mengembangkan kualitas prakteknya sesuai standarnya gitu. Makanya tugas IPSPI salah satunya adalah mengembangkan standar praktek, Mbak, gitu. Nah, ada standar praktek tuh bukan satu ya, standar kompetensi mungkin satu standar kompetensi kalau dia S1 gitu ya, kalau dia praktek seperti apa. Tapi kan namanya standar praktek itu bisa sangat banyak, Mbak. Standar praktek kita di anak, standar praktek kita di rumah sakit, standar praktek kita di bencana, standar praktek kita kesehatan jiwa. Jadi itu bisa sangat banyak dan itu adalah tugas asosiasi profesi gitu ya. Dan kita juga harus punya kontribusi nggak hanya nasional tapi juga internasional, bahkan juga buat pembangunan kesejahteraan. Mengembangkan keilmuan itu sesuatu yang wajib bagi organisasi profesi. Kalau enggak, siapa yang akan menjaga marwah dari suatu ilmu dari profesi, gitu ya. Nah, secara intern kita juga punya kewajiban mengelola organisasi. Sebagai sebuah organisasi yang dinamis, gitu ya, problem-problem dalam pengelolaan itu pasti selalu ada. Organisasi manapun, organisasi profesi manapun punya isu masing-masing. Bukan cuma IPSPI gitu ya. Jadi kalau di IPSPI seperti ini, emang kalau organisasi profesi yang lain enggak. Kan yang intinya adalah oke, kita punya isu, kita punya masalah. Jadi gimana kita mengatasi ini? Kan itu yang seharusnya kita kedepankan gitu ya. Saya pikir kalau soal eksistensi saat ini dengan undang-undang, dengan kehadiran PSPI di tingkat nasional internasional dalam berbagai aspek keilmuan, praktek, ini kita sudah semakin menguat gitu ya. Nah, ini tujuannya teman-teman nanti mungkin bisa lihat sendiri, bisa di-share gitu ya, PowerPoint-nya silakan kalau mau di-share. Jadi mau melihat ini ada di website, kita akan masukkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dalam website IPSPI gitu ya.
Ini tugas IPSPI saat ini ya. Ini juga mengacu pada undang-undang. Teman-teman perlu pahami ini karena kalau teman-teman lulus dari sini, kan nggak semuanya memilih jadi pekerja sosial ya, gitu ya. Ada yang pengen jadi pekerja sosial, saya nggak mau jadi pekerja sosial, so itu haknya gitu ya. Seperti halnya sebenarnya kalau sekolah kedokteran lain atau profesi lain, psikolog gitu ya, habis satu dia belum tentu dia jadi psikolog, dia harus menempuh dulu pendidikan profesi. Nanti Indonesia juga 5 tahun dari sekarang kita sudah harus menerapkan pendidikan profesi gitu ya. Jadi orang kalau mau jadi pekerja sosial harus ikut pendidikan profesi dulu gitu ya. Nah, tugas IPSPI adalah menyusun kode etik gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di kelas yang dikenalkan kode etiknya NASW ya kali. Nah, Amerika, National Association of Social Workers gitu ya. Teman-teman boleh lihat di website gitu ya, kita punya kode etik pekerja sosial sendiri yang kita memang mengadopsi dari luar, tapi kita menyesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Gitu ya. Dan ini biasa dalam setiap kongres kita review, Mbak. Karena kan sifatnya dinamis, kita review. Mungkin yang dulu udah out of date gitu ya, udah nggak sesuai sama konteks, kita perbaharui. Nah, kita juga melaksanakan registrasi pekerja sosial. Ini juga jadi mandat dari undang-undang. Meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan martabat pekerja sosialnya. Menyusun standar kompetensi pekerja sosial. Itu sudah kita lakukan. Makanya ada uji kompetensi. Kalau mau jadi pekerja sosial sekarang kan harus ikut sertifikasi. Nah, sertifikasi itu ada uji kompetensinya, ada kompetensi yang diukur, yang dinilai. Gitu. Dan kita melakukan perlindungan pengawasan terhadap pekerja sosial yang melakukan praktek pekerjaan sosial. Sama seperti organisasi lain. Ya, yang melakukan praktek juga ada pengawasannya, seperti itu. Nah, ini wewenangnya. Jadi ini wewenang kita organisasi pekerja sosial berdasarkan Undang-Undang Pekerja Sosial, seperti itu. Materi tentang undang-undang juga bisa diguling ya, banyak bertebaran gitu ya. Ini wewenangnya kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini yang bisa kami lakukan sebagai IPSPI gitu. Punya kewenangan melakukan ini gitu ya. Kode etik, bantuan hukum, pembinaan, pengembangan gitu ya. Termasuk memenuhi syarat atau enggak sih kalau registrasi, karena ini berhubungan dengan nanti izin praktek. Dalam 5 tahun ke depan kita bisa punya praktek mandiri gitu ya, walaupun praktek kita praktek pekerjaan sosial loh ya, nggak sama dengan praktek-praktek yang lain gitu kan. Kita menyatakan ada pelanggaran atau tidak, memberikan sanksi, termasuk juga memberikan penghargaan gitu ya, gitu kalau punya ada yang berprestasi gitu ya, termasuk juga misalnya melakukan kerjasama. Nah, anggota IPSP itu siapa sih? Gitu. Kami terus bergerak gitu ya. Ada perubahan nih dari tahun 98 terus ke 2010, di 2016 ada perubahan lagi gitu ya. Kami menetapkan di 2020 dalam kongres luar biasa itu ya, ada 3 jenis keanggotaan gitu ya. Yang pertama anggota biasa itu adalah mereka yang alumni dari pekerjaan atau kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Dia anggota biasa. Mendapat hak penuh ya, kalau kongres punya hak suara gitu ya, segala macamnya gitu. Ada lagi yang namanya anggota rekan. Nah, anggota rekan itu adalah mereka yang pendidikannya bukan pekerjaan sosial, termasuk mahasiswa. Bisa menjadi anggota dari IPSPI gitu ya. Tapi baru anggota rekan gitu ya. Haknya belum penuh, kalau informasi segala macam bisa gitu. Tapi belum bisa memilih, belum bisa punya hak suara kalau kongres gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan anggota kehormatan. Nah, anggota kehormatan itu yang menurut IPSPI ya, memberikan banyak sumbangan luar biasa buat pengembangan profesi, segala macam. Kita sudah memberikan beberapa penghargaan ya dalam hal ini. Nah, siapa sih pekerja sosial gitu ya? Saya pikir, saya berpikir teman-teman sudah tahu gitu ya. Mungkin hanya
mungkin hanya beberapa segelintir gitu yang belum paham. Tapi ternyata masih banyak juga di kalangan kita sendiri yang mempertanyakan, siapa sih sebenarnya pekerja sosial? Gitu ya. Nah, ini di dalam undang-undang udah dijelaskan loh teman-teman gitu ya. Dan ini yang bikin ribut nih. Oh, undang-undang Peksosnya mau judicial review lah, apalah segala macem gitu ya. Banyak orang yang lupa atau nggak paham bahwa proses penyusunan undang-undang ini bukan cuma proses tentang profesi kita, tapi juga adalah proses dan dinamika politik. Ada kompromi gitu ya, bukan berarti kita tidak mempertahankan marwah gitu ya. Tapi kita juga sadar bahwa kalau kita tidak melakukan kompromi gitu, maka ini semua tidak akan lahir gitu ya. Tapi kita menetapkan strategi teman-teman gitu supaya nggak semua orang bisa jadi pekerja sosial gitu ya. Ada yang sarjana ikut pendidikan profesi gitu ya, dia uji kompetensi diakui. Tapi ada juga orang yang bukan pendidikan profesi, dia harus mengikuti rekognisi pembelajaran lampau. Nah ini yang banyak orang nggak tahu. Rekognisi pembelajaran lampau itu sama aja dengan dia harus kuliah lagi, dia harus belajar lagi. Dia harus mampu uji kompetensi sesuai, di sini ada standar kurikulum yang harus tetap diikuti sama seperti ke sini dan ke sini. Dan dia tetap harus uji kompetensi seperti itu. Gitu. Dan semuanya nanti akan mendapatkan surat tanda registrasi dan izin praktek mandiri dalam 5 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman nih, nanti kalau habis lulus nih, mumpung belum habis masa berlaku 5 tahun dari undang-undang gitu ya, udah cepet-cepet deh ikut sertifikasi. Karena nanti kalau setelah 5 tahun, berarti kan 19 ya, di 2019 ya undang-undang. Di 2024 berarti gitu ya. Nah itu kalau mau jadi Peksos ya harus ikut pendidikan profesi gitu kan. Gitu. Nah kalau sekarang masih bisa nih kita ikut sertifikasi, uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi. Nah ini gambaran tentang pekerja sosial dalam undang-undang. Artinya sebenarnya gini, kita sudah diatur ya. Negara sudah memberikan statement yang jelas, yang tegas tentang profesi ini. Gitu. Jadi udah nggak ada keraguan tentang apa kita belum dikenal, kita belum gini. Ya kalau itu di dalam masyarakat, justru tugas kita lah. Ini menjadi kesempatan kita untuk mempromosikan apa sih itu pekerja sosial. Dan menurut saya kita nggak perlu tersinggung atau gimana gitu kalau ada orang menyebut dirinya pekerja sosial padahal background-nya bukan pekerjaan sosial gitu ya. Karena pada dasarnya memang orang-orang di Indonesia bahkan di luar negeri ya sudah melakukan banyak kerja-kerja sosial gitu ya. Dan konteks di Indonesia itu kan jiwa untuk filantropinya, saling menolong, kerja sosial itu begitu tinggi gitu ya. Nah, ini kita jadikan sebuah kesempatan untuk mempromosikan gitu. Apa sih yang disebut dengan kerja sosial dalam undang-undang. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, ini nanti lahan praktek pekerjaan sosial. Jadi kalau kita lulus, kita kerja sebagai pekerja sosial, kita akan bekerja di 5 ini, di 5 ranah prakteknya. Apakah kita mencegah disfungsi, melakukan perlindungan sosial, melakukan rehabilitasi sosial, atau pemberdayaan sosial, atau pengembangan sosial. Ini meliputi praktek dari pekerjaan sosial. Artinya kalau teman-teman jadi pekerja sosial, bahkan berprakteknya pun sudah diatur di dalam undang-undang pekerja sosial. Dan ini standar prakteknya, gitu ya. Ini standar praktek dalam arti misalnya SOP-nya dan ini SOP-nya, ini standar kompetensinya dan ini standar pelayanannya. Nanti semua itu bisa dibuat standar-standar praktek per bidang misalnya atau per isu, gitu ya. Dan informasi buat teman-teman, kami sudah punya peraturan Menteri Sosialnya tentang ini gitu ya, tentang standar praktek, standar kompetensi gitu ya di dalam 2 Permensos. Satu lagi tentang registrasi dan izin praktek. Apa sih manfaatnya kalau menjadi IPSPI gitu ya? Saya dulu malah berpikirnya saya bisa ngasih apa ya buat IPSPI. Tapi anak-anak sekarang berbeda kayaknya ya.
Apa untungnya jadi PSPI kayak gitu ya. Sebagai sebuah organisasi yang terhitung baru dibandingkan dengan negara lain, walaupun let's say di Indonesia ya, kita nggak terlalu buruk loh sebenarnya. Di Asia Tenggara kita termasuk maju ya. Ada Filipina, Indonesia, Thailand. Kita 3 negara dari 10 negara ASEAN yang sudah punya undang-undang tentang pekerja sosial. Negara lain belum. Malaysia masih berjuang ya, gitu ya. Negara yang lain belum. Bahkan ada yang sama sekali misalnya nggak menjadikan pekerjaan sosial sebagai sebuah sebuah paradigma dalam layanan kesejahteraan sosial dalam konteks yang luas ya teman-teman. Di Asia Pasifik kita juga termasuk negara yang lumayan. Ya, kalau Asia Pasifik itu keberagamannya luas dan tingkat kesenjangannya bisa tinggi, Mbak. Gitu. Contohnya gini, mungkin kalau di Jepang, Australia kan masih Asia Pasifik ya, itu sudah sangat maju prakteknya. Ya, sangat berbeda misalnya dengan negara-negara di Bangladesh gitu misalnya, atau Myanmar seperti itu gitu ya. Jadi ada sangat beragam gitu tingkatannya. Indonesia masih negara yang dalam arti maju terus gitu ya. Kita maju terus, kita berusaha terus untuk memperbaiki, meningkatkan seperti itu. Nah, manfaatnya kalau kita praktek sebagai pekerja sosial dan kita menjadi bagian dari organisasi profesi, maka seluruh wewenang, tugas dan kewajiban asosiasi profesi itu ada kita miliki. Gitu. Kita dilindungi, kita mendapat hak diperjuangkan secara hukum, gitu, dapat pelayanan dan segala macam. Kita bisa dapat rekomendasi sertifikasi izin praktek gitu ya, diadvokasi gitu ya, dan punya komitmen untuk mempengaruhi perubahan sosial. Kita bisa terlibat dalam berbagai inisiatif. Informasi, panduan, webinar, seminar, semua hal yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kita usahakan. Yang kami nggak pernah merasa cukup memberikan gitu, tapi at least kami sudah berjuang untuk menuju ke sana. Tugas teman-teman nanti bukan adalah mengatakan itu dulu salah, itu dulu kurang gitu, tapi kita akan menyempurnakannya, gitu. Kita akan menguatkannya, gitu. Karena dinamikanya juga berbeda loh. Teman-teman pasti situasi sekarang dengan 10 tahun lalu berbeda, dengan 20 tahun lalu berbeda. Tentu saja dalam 10 atau 20 tahun ke depan situasinya akan sangat berbeda. Gitu ya. Jadi memang kita harus mampu gitu mengikuti, menyesuaikan diri dengan perkembangan. Dan ini tantangannya loh teman-teman gitu ya. Sekarang layanan-layanan sosial itu kan nggak cuma di ranah-ranah publik atau punya pemerintah, tapi juga ada swasta, ada yang mandiri. Bisa nggak kita bersaing gitu dalam hal privatisasi? Apakah pekerja sosial cukup laku nih kalau kita mengatakan kalau mau layanan pekerja sosial harus bayar seperti itu kan gitu. Mungkin saat ini belum seperti itu ya, tapi kita nggak tahu ke depannya gitu ya. Makanya asosiasi profesi ini penting untuk selalu berkembang, menyikapi, memperbaiki, memperjuangkan seperti itu, dan itu artinya sesuatu yang terus-menerus harus kita lakukan gitu ya. Nah, tantangannya kita harus ada perubahan desain dalam memberikan layanan gitu ya, yang berdampak pada peran pekerja sosial gitu ya. Kita harus berubah. Gimana menggunakan teknologi sekarang misalnya dalam kondisi seperti ini. Terus mungkin fokusnya adalah pada pekerja sosial generalis ya teman-teman. Karena gini, kalau di Indonesia masyarakatnya memang layanan yang berbasis masyarakat itu menjadi lebih kena gitu, lebih banyak gitu, karena nggak mungkin layanannya yang sifatnya one on one gitu, itu akan mahal gitu, dan mungkin kita juga masih harus bersaing dengan profesi lain gitu ya, dan artinya juga dalam pelayanan one on one gitu, kita belum bisa memberikan diagnosa, kita nggak boleh gitu ya, jadi ini masih banyak tantangan gitu ya. Fokus pada tugas-tugas konkret ya, yang berhadapan langsung dengan hal-hal praktis, empiris gitu ya, berbasis bukti. Nah, teman-teman juga lihat sendiri bagaimana perubahan layanan akibat pandemi. Terus gimana dampak jangka panjangnya? Jangan salah loh teman-teman, yang namanya COVID
itu nggak akan berhenti di tahun ini atau bahkan tahun depannya lagi dampaknya masih panjang. Vaksin itu nggak berhenti di satu kali. Karena daya tahan vaksin berapa lama sih? Jadi kita akan terus divaksin seperti itu. Nah, kondisi-kondisi jangka panjang ini perlu kita kenali, gitu ya. Dan pengenalan dalam kompetensi layanan lintas disiplin. Jadi kalau teman-teman mengatakan, kita diremehin sama profesi lain, kita berkaca dulu sama diri sendiri. Kita sudahkah menampilkan hal yang baik? Apakah kompetensi kita juga sudah penuh? Apakah kita sendiri menyadari core kompetensi kita sebagai pekerja sosial yang membedakannya dengan profesi lain seperti itu? Ya, itu perlu sekali ya. Dan ini adalah respon-respon yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya memberi contoh teman-teman di dalam keorganisasian di tingkat internasional, kami punya yang namanya Global General Meeting, ada Regional General Meeting, dan kami aktif gitu ya, ikut terlibat dalam meeting-meeting seperti ini gitu, termasuk konferensi-konferensi yang seperti ini, khusus untuk anggota dari AFSW. Saya kenalkan juga organisasi lain teman-teman yang nggak kalah pentingnya, dan karena ini semua terkait ya, di Indonesia jaringan organisasi pendidikan pekerjaan sosialnya disebut sebagai ASPEKSI, Asosiasi Pendidikan Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Indonesia. Ya, saat ini ada 30 prodi kesosnya, gitu ya. ASPEKSI di sini bergabung dengan level Asia Pasifik untuk asosiasi federasi pendidikannya, gitu ya. Sama seperti yang AFSW itu untuk organisasi pekerja sosialnya, maka ASSW dan APASW adalah untuk asosiasi pendidikannya. Semua punya jenjang gitu ya dalam level internasional. Nah, hal lain juga Indonesia. Nah, ini yang teman-teman lihat, Indonesia itu punya konsorsium ya kan? Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia. Saya pernah sampaikan ini dalam pertemuan sebelumnya. Mungkin nanti kita bisa bikin lagi dengan ada paparan seperti ini ya Mbak, jadi bisa lebih jelas gitu dipahami. ASEAN Social Work Consortium adalah satu forum yang paling kecil dari rangkaian forum-forum besar tingkat ASEAN, Mbak. Ya, kalau paling atas nih level mini menteri dan segala macam. Apa yang di sini Indonesia adalah bagian dari ASWC ini, Mbak, ASEAN Social Work Consortium, 10 negara ASEAN. Dan kami cukup aktif gitu ya, bukan cukup aktif, kami aktif terlibat gitu sampai sekarang gitu ya. Dan suara kami didengar gitu ya. Kita juga belajar dari pengalaman teman-teman. Semua informasi yang ada di sini itu masuk semua ke level yang atasnya. Jadi hasil dari sini dibawa ke sini, itu berpengaruh terus sampai ke atas gitu ya. Nah, jaringan organisasi lain ya, ini yang kemarin nih teman-teman tentang konsorsium gitu ya. Ini sepintas aja gitu ya. Ini anggotanya di Indonesia gitu ya. Ada anggota lainnya gitu ya. Kita punya yang namanya, nah ini kerjasama lintas profesi teman-teman. Kita melihat bahwa kita nggak bermain atau berkutat di dunia kita sendiri atau tapi kita juga seharusnya bisa meluaskan. Walaupun belum banyak kementerian atau sektor lain yang mempekerjakan Peksos. Kalaupun mereka mempekerjakan alumni, mungkin namanya bukan Peksos atau pekerjaannya bukan sebagai pekerja sosial. Tapi itulah tantangan kita ke depan, gitu ya. Sikap-sikap positif kita harus diimbangi dengan realita, gitu ya. Kemampuan kita untuk realistis dengan kenyataan yang ada supaya kita punya strategi gitu menghadapi situasi seperti ini, gitu ya. Anggota dari ketua umum kita dan wakil dan sekjen dari KPSI, Bu Miriam dan Pak Widodo, sekarang menjadi duta dari Global Social Service Workforce Alliance. Jadi ini adalah suatu suatu organisasi yang isinya adalah pasukan yang bergerak dalam bidang layanan sosial. Ternyata yang bergerak dalam bidang layanan sosial bukan cuma pekerja sosial aja, jadi kita juga mesti paham, memahami, punya empati, dan berpikir bagaimana sih berbagi tugas di lapangan dengan
TSM, TKSK, semacam itu, atau relawan lainnya gitu ya. Jadi karena dunia kita terlalu luas, di Indonesia sendiri begitu besar, nggak mungkin hanya pekerja sosial yang melakukan itu. Tinggal kita nanti mengembangkan diri, saling terus memperbaiki pembelajaran dari lapangan, Mbak. Apa sih yang tumpang tindih? Apa sih yang bisa kita perbaiki dari sini? Seperti itu. Nah, ini pembelajarannya, saya pikir peluangnya juga banyak, Mbak, gitu ya. Nah, ini kira-kira daftar pustaka yang begitu, Mbak. Kira-kira aku stop share dulu. Oke, saya kembalikan sama Mbak. Ya, terima kasih Bu Nurul. Cukup sangat memberikan kita wawasan baru ya. Karena memang kalau saya pribadi sebagai mahasiswa mengetahui bahwasanya sertifikasi itu wajib memang untuk salah satu penilaian kelulusan mahasiswa begitu. Tapi kan kita belum tahu nih nanti kelanjutannya sertifikasi itu bagaimana begitu Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah sehabis kita disertifikasi itu, mungkin ini kan masih untuk angkatan saya ya, yang angkatan 2019 masih mengikuti sertifikasi, sedangkan untuk sekolah keprofesian tadi itu yang mungkin sudah Ibu jelaskan tadi, yang apabila nanti setelah pembaruan undang-undang begitu ya Bu, apakah itu nanti sama halnya seperti saat mungkin teman-teman kedokteran kita untuk menempuh keprofesionalisan begitu ya di rumah sakit gitu. Ya, teman-teman, tentang pendidikan itu kita juga punya aturan tersendiri ya. Ada aturan dari Kementerian Pendidikan gitu dalam skema nasional gitu ya. Ada satu skema yang harus kita ikuti gitu ya. Kerangka kurikulum nasional Indonesia gitu ya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk pekerja sosial gitu. Lalu undang-undang itu juga kita jadinya diluruskan dan kita harus mampu menjawab tantangan bahwa kita bisa melakukan itu. Dalam 5 tahun setelah undang-undang itu disahkan di 2019 gitu ya, kita sudah harus bisa memiliki pendidikan profesi. Gitu. Makanya saat ini kita sedang menggodok itu. Gitu. Walau dari 30 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tidak semuanya siap untuk menjadi pendidikan profesi, teman-teman. Sama seperti halnya perguruan tinggi yang lain, mereka punya misalnya psikologi, tapi yang bisa menyelenggarakan pendidikan profesi tidak semuanya. Walau jumlah profesi lain mungkin pendidikan profesinya sudah lebih banyak karena sudah lebih dulu ya. Kalau di kita kan baru memulai gitu. Jadi dalam 5 tahun ke depan, ketika pendidikan profesi itu sudah didirikan, maka semua yang ingin bekerja sebagai pekerja sosial harus mengikuti pendidikan profesi. Habis S1 ikut 1 atau 2 tahun pendidikan profesi gitu ya. Dan kalau pendidikan profesi dan rekognisi pembelajaran lampau itu kita sudah sudah tinggal menunggu tanda tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi draftnya udah selesai, udah tinggal ditanda tangan aja, kita tunggu gitu ya. Setiap kementerian beda-beda kecepatan untuk disahkan ditanda tanganinya gitu. Tapi itu semua sudah kita siapkan. Mungkin udah ada beberapa perguruan tinggi yang sedang menyiapkan borang atau persyaratan untuk mendirikan pendidikan profesi di UI, Unpad misalnya segala macam. Jadi mungkin nanti kita lihat progresnya ya gitu. Jadi kalau Mbak lulus tahun ini gitu ya, terus berpraktek bisa ikut uji sertifikasi, uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi pekerjaan sosial gitu ya. Karena nanti kalau sudah 5 tahun kita nggak boleh lagi dapat sertifikasi lewat LSPS kecuali resertifikasi. Jadi kalau udah 5 tahun gitu ya, kita kan harus perpanjang nih. Kita harus perpanjang, kita ikut resertifikasi lagi gitu. Baru itu lewat LSPS. Tapi kalau untuk menjadi pekerja sosial menyandang gelar saya pekerja sosial gitu ya, setelah 5 tahun ini, jadi di 2024 nanti harus melalui pendidikan profesi gitu. Nah, itu artinya kan kuliah lagi gitu ya. Ujian lagi gitu. Seperti halnya profesi kedokteran ya, profesi psikolog seperti itu gitu. Jadi
sama. Jadi ini bukan mempersulit, tapi ini memang aturan nasional yang harus kita penuhi seperti itu. Gitu, Mbak. Baik Bu. Terus yang menjadi semakin ini ya, semakin penasaran sama IPSP itu, apakah setelah kita melaksanakan sertifikasi itu nanti akan diadakan misalnya pengembangan nih terkait dengan oh banyak sekali kan ya fenomena-fenomena ataupun isu yang sekarang semakin dinamis. Nah, itu kan mungkin penanganannya berbeda dengan yang seperti dahulu sehingga di situ diperlukanlah pengetahuan baru. Nah, apakah IPSPI di sini tuh memfasilitasi atau bagaimana terkait dengan hal tersebut? Ya, memang dalam hal membuka peluang untuk updating gitu ya, tentang isu-isu terbaru, kami akui kami masih sangat terbatas. Walaupun bukan berarti nggak ada apa yang kami lakukan. Misalnya untuk COVID ini aja, udah banyak yang kami lakukan ya teman-teman. Mulai dari tingkatnya webinar, workshop, kayak gitu ya, pelatihan-pelatihan, kita adakan gitu ya untuk COVID seperti itu. Bahkan kita punya program kerjasama dengan Tanmut Foundation gitu untuk layanan dukungan psikososial di Nusa Tenggara Timur gitu di NTT. Nah, ini adalah suatu proyek gitu ya, proyek yang nggak ada duitnya gitu. Artinya gini, kami mengambil kesempatan program ini karena berpikir ini akan menjadi kesempatan bagi teman-teman di wilayah NTT untuk belajar, untuk berprakteknya kesempatan hal-hal seperti ini gitu loh, tentang layanan dukungan psikososial dalam situasi COVID gitu ya. Kan seringkali orang menanyakan, cuma Jakarta aja dong, jangan jauh aja dong kan gitu ya, seminar dan segala macam gitu. Ya akhirnya kita membuka-buka kesempatan seperti ini gitu, dan ini sedang kita kawal ke depan gitu ya. Kita ada beberapa kerjasama gitu juga dengan lembaga PBB gitu ya, dengan yang lain gitu atau kementerian lain kerjasama untuk program-program terkait dengan COVID gitu. Ya, tapi kan isunya tuh dalam praktek tuh banyak dan besar ya. Kami justru mengharapkan siapa sih yang mau bekerja sama buat kita, ya. Kalau gini teman-teman, di pengurusan sendiri itu kita sangat terbatas orangnya. Kita juga punya kesibukan gitu ya. Apalagi sekarang kondisi COVID juga memang membatasi gitu. Tapi kalau ada kesempatan kita akan lakukan gitu. Yang kami perlukan juga adalah usulan-usulan gitu ya. Mbak, usulan, masukan bisa nggak ini gitu ya, kegiatan ini bisa nggak diadakan. Bahkan usulan, Mbak, kami akan bantu menghubungkan misalnya dengan ini gitu ya, mengadakan workshop atau pelatihan segala macam itu sudah bisa kita lakukan gitu. Memang isunya masih terbatas teman-teman sebenarnya dari sejak 2010 kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan di level nasional tentang bencana seperti itu. Belum banyak gitu ya. Kalau tentang anak saya pikir Indonesia udah jago ya. Itu termasuk salah satu kiblat ya kalau untuk anak gitu, isu anak gitu, Indonesia udah termasuk kiblat gitu. Jadi banyak resources dan juga banyak training-training gitu. Save the Children, UNICEF sudah banyak tuh mengadakan kerjasama dengan kita dan mendukung teman-teman kayak gitu. Jadi kami terbuka sih teman-teman, memang kalau memang bisa memungkinkan dapat masukan seperti itu. Gitu Mbak. Ya Bu, mungkin yang terakhir ini Bu yang saya pertanyakan adalah manakala sebenarnya peran mahasiswa di sini untuk IPSP ini bagaimana sih? Apakah kita bisa melihat nih para senior-senior kita dalam menganalisis suatu fenomena atau isu ataupun kita istilahnya sharing juga sama senior-senior yang kita yang ada di IPSPI untuk istilahnya kan menyiapkan ya untuk kompetensi kita nantinya yang diketahui kan kalau secara sekarang mahasiswa itu hanya mempelajari secara teoritis meskipun mungkin di sampingnya juga ada praktikum ataupun pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh mahasiswa begitu. Jadi mungkin adakah gitu di mana mahasiswa mampu juga berkomunikasi kepada para senior kita yang bergabung di PSPI begitu. Ya, itu memungkinkan Mbak. Jadi gini, mungkin juga itu bisa lewat KPSI ya Mbak, karena di KPSI itu kita punya dewan pakar istilahnya gitu ya. Kalau teman-teman misalnya bisa menyampaikan gitu ya,
tapi menyampaikannya mungkin secara resmi ya Mbak ya, karena mungkin konsultasi dulu lewat WA, terus bikin surat kepada kami PSPI gitu ya. Bisakah misalnya bikin kegiatan diskusi, talk show atau apa gitu tentang isu tertentu gitu ya dengan PSPI seperti itu. Kami akan berusaha menghubungkan dan mungkin memfasilitasi gitu ya melalui Zoom yang kayak begini gitu. Kalau memang waktunya dan si narasumbernya gitu bisa ini. Dan kita mungkin akan pilihkan beberapa narasumber yang mau secara pro bono ya, karena kami juga punya masalah tentang keuangan gitu ya. Tapi kalau semuanya itu memungkinkan gitu, kita it's okay aja sih mengeluarkan. Tapi kalau bisa itu sesuatu yang forumnya agak besar gitu, supaya lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi waktunya si narasumber kita juga bisa maksimal dimanfaatkan seperti itu. Itu sih memungkinkan kok Mbak gitu. Justru kami mengajak Forkomkasi bergabung di KPSI untuk menjembatani itu Mbak gitu. Gitu. Jadi pemikiran kami dulu mengajak gitu ya. Ini usulan dari Pak Tata waktu itu. Mahasiswa perlu dilibatkan karena biasanya kan memang jauh nih kesenjangannya kampus dengan dunia praktek atau dunia nyata. Gitu ya. Nah, ini perlu gitu dikembangkan. Contohnya misalnya Social Work Sketch kemarin punya program dari Pemda DKI. Dia mereka bikin satu kegiatan asistensi, bimbingan, praktek di lapangan gitu. Nah itu kan jadi nggak hanya satu organisasi Mbak yang kita libatkan gitu. Jadi mereka punya gerak-gerak sendiri. Jadi itu bagus sekali tuh social work skate mahasiswa punya kesempatan untuk praktek seperti itu. Dan kita berharap ini bisa diperluas seperti itu, Mbak. Jadi memang Forkomkasi menjadi bagian yang penting karena gini, ini adalah tujuan kami untuk menyiapkan generasi selanjut, generasi yang meneruskan nanti gitu Mbak. Tentu saja untuk menyiapkan itu mereka perlu terpapar dengan isu-isu yang nyata, yang up to date, dinamika, belajar melihat proses lobby, diskusi gitu ya Mbak, proses bargaining, tawar-menawar gitu, itu penting gitu jadi pembelajaran mahasiswa gitu loh. Karena kalau nggak melihat itu pasti akan jadi sangat jauh dan mungkin jadi tidak realistis tuntutannya kepada organisasi profesi atau praktek profesi di dunia nyata atau di masa depan. Seperti itu, Mbak. Oh, baik Bu, ini yang paling terakhir yang tadi saya bilang terakhir adalah mungkin dari Ibu Nurul sendiri ada motivasi nih untuk teman-teman mahasiswa bahwasanya penting sekali untuk kita mengenali organisasi-organisasi kesejahteraan sosial di mana nantinya itu akan diberikan atau juga kita sebagai mahasiswa yang akan meneruskannya, begitu Bu. Iya, harapan kami gitu ya Mbak, saya juga punya anak remaja ya, udah kuliah gitu juga, udah mau menjelang akhir gitu ya. Saya pikir harapan sebagai orang tua itu sama ya, kita pengen anak-anak kita, adik-adik ini punya bekal yang cukup untuk menjalani masa depan. Bekal cukup itu bukan berarti siap sama segala sesuatu gitu ya, tetapi punya kemampuan untuk adaptasi, punya kemampuan ketahanan ketika menghadapi tantangan-tantangan yang tidak terduga gitu dalam hidup kita, termasuk dalam praktek pekerjaan sosial, dunia organisasi gitu. Karena nggak lepas ini semua dari kemampuan kita berorganisasi ya Mbak. Jadi gitu. Nah, satu hal yang penting menurut saya Mbak ya adalah gini. Kami sebagai generasi yang sudah lebih senior gitu ya, juga pernah mengalami masa muda, gejolak emosi gitu ya, kadang pemikiran pragmatis. Nah, sejalan waktu, pengalaman-pengalaman ini membuat kami menjadi lebih bisa melihat sesuatu lebih bijaksana, lebih pada tempatnya. Dan itu sesuatu yang nggak bisa di instan gitu, nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi teman-teman juga tetap harus mengikuti proses, berlatih kognisinya, pengambilan keputusan, menganalisa masalah, dan termasuk mempraktekkan tutur kata, bersikap, berkomunikasi.
gitu ya. Karena itu memang menjadi isu bukan hanya di pekerja sosial ya, tapi isu-isu yang lain berhadapan dengan anak-anak muda gitu ya. Kritis tidak sama dengan menghina, gitu ya. Saya pikir kami terima kritis terbuka, tapi yang kalau dihina siapa orang yang mau? Sementara orang itu nggak pernah melakukan sesuatu untuk menyumbang, gitu ya. Jadi cara berkomunikasi juga harus pandai, karena ini nanti kemampuan berkomunikasi ini penting ketika kita berhadapan dalam satu organisasi profesi yang akan kita hadapi bukan cuma teman sepantaran atau orang yang tua 5-10 tahun, berhadapan dengan pejabat, antar kementerian, dengan menteri, dengan orang lain, dengan orang pemerintahan, dengan perusahaan. Nah, kemampuan berkomunikasi itu harus dilatih dalam konteks yang lebih luas gitu, komprehensif gitu loh Mbak gitu. Dikelola emosinya, dikelola mikirnya pikiran-pikiran buruknya. Kalau menurut Anda IPSP punya kekurangan? Wah banyak banget Mbak kekurangan. Banyak banget gitu kekurangan. Tapi kami tidak mungkin menyelesaikan semua kekurangan itu dalam satu kurun kepengurusan. Gitu ya. Yang kami siapkan adalah infrastruktur Mbak gitu. Ibaratnya bangunan kita siapkan dulu nih stegernya, scaffoldingnya. Jadi teman-teman tinggal nyusun, tinggal ngembangin, pondasi udah kuat, dipertinggi seperti itu ya. Bangunannya dirapiin, gitu dengan teman-teman gitu loh. Enggak nanti acak-acakan bangunnya yang di sini, yang di sana seperti itu. Dan undang-undang, sertifikasi, pembentukan LSPS, KPSI itu adalah dinamika nyata yang menunjukkan bahwa organisasi ini itu ada, hidup, bergerak dan maju. Kayak gitu. Nah, teman-teman jangan ragu-ragu gitu. Mulai dari sekarang mahasiswa carilah magang, ikut praktek, ikut kegiatan sukarela gitu ya. Project-project itu penting banget loh Mbak gitu buat nanti pengalaman kerja kita gitu ya. Karena kita juga ngeliat gini, banyak teman-teman gini, nggak salah sih, habis S1 pengen S2, habis S2 pengen S3 gitu. Pasti pengen begitu gitu kan. Tapi di antara itu apakah teman-teman sudah menggali pengalaman kerja? Karena itu juga adalah investasi yang tidak bisa di instan. Di situ ada proses pendewasaan. Pengen tahu-tahu jadi direktur gitu ya, pengen tahu-tahu jadi founder gitu ya. Itu penting sih, tapi belajar menjadi anak buah yang baik gitu ya, berorganisasi yang baik itu juga penting buat kita sebagai orang muda. Apa sih gaya hidup instan itu memang berpengaruh ya gitu, dan itu perlu untuk dipahami. Paling tidak kita memahami oh fenomena ini ada ya seperti itu. Dan teman-teman perbedaan pendapat itu wajar ya gitu. Jadi nggak berarti bahwa orang yang berbeda pendapat itu jelek, buruk, jahat gitu. Itu pasti diingat. Gitu. Kita punya cara berbeda. Kan kalau di kampus nih belajar, kalau satu teori ada yang pro, ada yang kontra kan. Ada yang mendukung teori ini, ada yang nggak suka sama teori ini. Dalam dunia ilmu pengetahuan itu hal yang biasa. Kita juga boleh dong punya. Tetapi penyampaiannya gitu ya, itu termasuk satu investasi berorganisasi yang nggak bisa dipaksakan matang dengan sendirinya, nggak bisa gitu Mbak. Ya buat saya sih namanya masih muda ya, lo banyak-banyaknya nyari pengetahuan, nyari kesempatan gitu, buka banyak-banyak. Dan jangan lupa Mbak bangun jejaring dari sekarang. Catat nomor telepon, dikelola, disapa gitu ya Mbak ya. Ini siapa, ikut terlibat. Jejaring itu penting buat mengembangkan karir kita di masa depan. Gitu. Itu aja kali ya. Banyak kan ya? Mungkin itu aja pertanyaan dari kami, dan kami sangat berterima kasih nih kepada Bu Nurul yang sudah memberikan waktunya yang berharga untuk kami gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Semoga kita selalu dalam lindungan. Ya. Mbak, satu lagi mungkin yang kelupa ya. Saya ingin mengingatkan
berbaik hatilah sama orang lain, Hmm. dan berbaik hatilah sama diri sendiri, gitu ya. Itu Iya. penting buat kesehatan jiwa kita, seperti itu. Moga-moga juga apa yang pertemuan kita kali ini bermanfaat. Saya terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meningkatkan kerjasamanya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Ya, sangat menarik teman-teman perbincangan kita terkait dengan IPSPI ini. Mungkin dapat kita akhiri terlebih dahulu terkait dengan jaring kerabat kita pada tema kali ini, yaitu IPSPI. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa ngobrol lebih lanjut dengan tema-tema lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Nurul dan juga teman-teman sekalian. Sama-sama, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Bu. Juga tetap jaga kesehatan, jaga prokes khususnya karena kita tetap harus berhati-hati dan semoga segera berlalu pandemi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.